Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabudin Abdul Wahab WNP124. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan diagram alir himpunan, yang mana tugas ini untuk memenuhi dari apa yang sudah ditetapkan. Diagram alir himpunan terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada VVC, yang mana VVC ini sama halnya seperti diagram alir Polri, namun di sini pengertiannya sangat beda. Di sini pengertiannya yaitu panitia mencari tahu segala hal tentang maba sebelum merancang acara, yang mana merancang maba ini jadi sebelum terjadinya kaderisasi, sebelum adanya OHM, maka panitia harus merancang terlebih dahulu tentang karakter maba, sifat-sifat maba, dan antara individual maba. Maka panitia harus lebih tahu terlebih dahulu tentang sikap dan sifat dari maba tersebut. Dan untuk selanjutnya yaitu ada pola dan kotak inti. Yang dimaksud pola dan kotak ini di sini adalah panitia merancang kegiatan untuk maba. Contohnya itu dalam kegiatan OHM dan kaderisasi. Maka dalam artian di sini, memahami di sini, panitia itu harus merancang plan A ataupun merancang dari acara kegiatan yang akan dilaksanakan oleh maba pesertanya. Maka panitia harus secara matang merancang kegiatan OHM dan kaderisasi ini. Karena untuk apa? Karena untuk dari tujuan pertama, untuk yaitu menyatukan sebuah karakter maba hingga mencapai sebuah tujuan yang sama. Itulah yang dimaksud dari panitia merancang kegiatan untuk maba, contohnya OHM dan kaderisasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada cetakan dan inti. Nah, di cetakan dan inti ini adalah perlakuan panitia kepada maba agar sesuai yang diinginkan. Kembali lagi dari ke belakang, kita sudah merancang dari kegiatan OHM itu, sudah menyiapkan sematang mungkin dari rancangan yang akan dipakai di OHM. Maka di cetakan dan inti ini panitia melakukan suatu perlakuan terhadap maba itu sendiri. Supaya apa? Supaya maba tersebut mencapai tujuan yang diinginkan oleh para panitia, terlebih khususnya yang diinginkan oleh HMTPL. Nah, dalam cetakan dan inti ini maka panitia sekeras mungkin, sebisa mungkin memperlakukan maba itu bisa mencapai apa tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Itu dari cetakan dan inti. Nah, di sini untuk selanjutnya adalah melting. Melting itu adalah cara menyatukan angkatan yang memiliki latar belakang daerah dan pemikiran yang berbeda-beda. Yang mana artinya itu jadi sifat dan sikap mereka itu dan karakter yang berbeda-beda disatukan, yaitu di Polman terlebih khususnya, dan terlebih umumnya di Polman, dan terlebih khususnya itu di HMTPL, karena si maba ini sudah masuk ke dalam jurusan Foundry Engineering. Maka dari itu kita harus bisa menyatukan
antara orang dengan orang, atau terlebih khususnya dengan angkatan itu sendiri, bisa menyatukan angkatan maba ini. Karena untuk apa? Karena di dalam Foundry ini kita tidak bisa bekerja secara individual. Yang maksud individual, lebih contohnya dalam di kampus, di dalam praktek kita tidak bisa bekerja secara individual, melainkan secara berkelompok. Maka di sini kita membangun atau menciptakan suatu karakter dari maba ini untuk memiliki tujuan yang sama, memiliki pemikiran yang sama, walaupun sikap dan sifatnya berbeda. Nah, di sini diadakanlah melting untuk menyatukan angkatan itu sendiri hingga memiliki tujuan yang searah. Nah, dan selanjutnya ada peddling. Peddling ini adalah membuang sifat-sifat jelek yang tidak diinginkan. Jadi sudah dibentuknya kaderisasi ini, maka ada perubahan, ada pembersihannya, yaitu membuang sifat-sifat jelek yang tidak diinginkan. Jika dilakukan kaderisasi, maka diolah mana yang masih atau yang jelek dari kaderisasi ini, mana yang sudah bisa berubah dalam kaderisasi ini. Maka jika ada yang masih sifatnya masih jelek, terus yang tidak diinginkan di kaderisasi ini, maka orang ini seolah tidak akan dibersihkan dari himpunan masyarakat pengetahuan logam. Contoh hal kecilnya seperti orang yang non-him. Orang yang non-him ini seperti sudah dicuci namun masih tetap kotor, maka kalau diibarat dalam sebuah barang itu sudah tidak layak dipakai, maka dibuanglah orang yang non-him ini dari himpunan mahasiswa teknik pecahan logam. Nah, dan yang selanjutnya ada heat treatment. Heat treatment ini memunculkan sifat maba yang sesuai dengan keinginan panitia. Yang dimaksud dengan keinginan panitia yaitu yang tadi dari awal, yang sudah dirancang, terus dilakukan, diberikan kepada maba, dan akan muncullah sifat-sifat yang sesuai dengan keinginan panitia. Karena sudah terjalannya dan searah dari panitia untuk mengarahkan maba supaya lebih baik. Nah, makanya dari itu kita bisa melihat bahwasanya dalam kaderisasi ini emang bukan sekedar kaderisasi, melainkan sebuah perubahan untuk memunculkan sifat maba yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, dan yang terakhir ada quenching, di mana quenching ini adalah mempertahankan sifat maba yang telah dibentuk panitia. Jadi maba yang sudah terlihat sifat-sifat terus yang diinginkan oleh panitia, maka dipertahankan untuk apa? Untuk meneruskan regenerasi dari sebelumnya. Karena dalam sebuah sifat itu bisa membantu atau meneruskan dari apa yang telah
lakukan sebelumnya. Maka di coaching ini bagi maba yang sudah terbentuk sifatnya dan sudah berkemajuan, maka akan dipertahankan oleh panitia. Untuk apa? Untuk bisa kerja sama dengan para panitia atau kerjasama di himpunan mahasiswa teknik pecahan logam. Nah, di sini ada quality control. Apa sih yang terakhir ini? Penilaian panitia terhadap kelayakan maba untuk masuk himpunan. Ini adalah kaderisasi tahap akhir bagi anggota muda HMTPL untuk menempati kedudukan menjadi anggota tetap atau anggota utama. Itu contoh hal kecilnya di acara penjahiman. Nah, itu menentukan kelayakan kita untuk menduduki tempat menjadi anggota utama dan meneruskan apa yang telah diarahkan oleh Kahim dan Wakahim. Dan di sini juga terlihat mana yang layak dan mana yang tidak. Namun dari penilaian tahap kaderisasi akhir atau kelayakan ini akan meneruskan daripada kepengurusan HMTPL yang sebelumnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.